Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini saya akan memberi pembelajaran untuk kelas 8 paket B. Ya, di awal modul di halaman 4 kamu buka tentang awas zat berbahaya. Awas zat berbahaya. Nanti ada aditif terdiri dari berbahaya, itu ada, kita mempelajari tentang yang A zat aditif, nanti yang B ada namanya zat adiktif ya. Mungkin pertemuan untuk ini kita belajar tentang zat aditif lebih dahulu. Makanan yang kita konsumsi, yang kita makan sehari-hari itu pasti sudah diolah ya. Kalau belum diolah itu rasanya pasti tawar, nggak ada rasa ya, nggak ada penyedap rasanya, nggak ada manisnya ya, semua sudah diolah. Nah, olahan itu karena ada namanya zat aditif, yaitu zat tambah, zat tambahan seperti kurang manis dikasih manis, kurang rasa dikasih rasa ya, seperti kalau lengkuas, kunyit itu kan sebagai perasa ya. Bahan-bahan yang ditambahkan ya, itu bisa digolongkan menjadi alami dan sintetik. Alami, sintetik itu buatan ya, sengaja dibuat oleh manusia, karena alami, secara alami kurang menunjang jumlahnya, bisa lebih praktis. Tapi yang sintetik juga ada efeknya ya. Yang alami dulu apa? Yang alami itu biasanya dari tumbuhan tebu. Tumbuhan tebu yaitu menghasilkan gula ya. Gula. Tumbuhan kelapa menghasilkan gula juga, namanya gula kelapa ya. Tumbuhan vanili menghasilkan bau vanili ya. Pandan ya, ini yang alami. Terus yang sintetik itu dibuat karena yang alami kadang belum, jumlahnya nggak mencukupi ya, tapi berasal dari bahan-bahan kimia. Ini umumnya berasal dari bahan kimia. Apa contohnya? Seperti kamu tahu, pemanis yang selama ini dipakai yaitu sakarin. Yaitu sakarin itu bukan gula tumbuhan, tapi gula bahan dari bahan kimia. Nah, umumnya kalau sintetik itu umumnya bersifat karsinogenik. Apa itu? Ya, menyebabkan kanker ya, penyebab penyakit kanker ya. Bisa juga kelebihan dari zat aditif secara sintetik. Kalau begitu, zat aditif memang dibutuhkan supaya makanan minuman itu terasa lebih, teksturnya, rasanya lebih baik ya. Jadi sengaja adalah bahan yang sengaja ditambahkan pada makanan minuman makanan atau minuman pada proses pengolahan makanan, pada proses pengolahan atau penyimpanan juga boleh ya, dikasih, disimpan, diolah. Tujuannya apa? Agar awet ya, agar awet.
agar enak. Itu zat aditif ya, nggak pakai K ya. Nanti kita pertemuan berikutnya kita belajar tentang yang pakai K. Sekarang nggak aditif. Fungsinya sekarang sebagai zat penyedap rasa ya, sebagai zat pemanis, sebagai zat pewarna, pengawet dan pengental. Penyedap rasa itu kalau secara alami biasanya pakai salam, daun salam itu ya, dimasukkan ke sayur, pakai serai ya, lengkuas. Oke, kalau yang sintetik itu virgin atau bumbu masak yang udah jadi kemasan ya, virgin, atau disebut juga monosodium glutamate MSG ya. Bisa dilihat di halaman modul 5 itu ada ya. Nah ini kalau kebanyakan ini bisa berefek tadi ya, kanker ya, karsinogenik. Sekarang pemanis itu yang alami gula tebu ya, gula tebu, gula kelapa ya, gula aren ya, sama. Terus madu ya, madu juga bisa. Tapi pemanis ini itu dengan catatan ini dapat dicerna. Semua yang alami itu dapat dicerna tubuh dan sebagai sumber energi. Kalau yang alami ya, sumber energi. Baik, dengan yang ini, yang sintetis ya. Yang sintetis itu pemanis seperti sakarin ya, sakarin, aspartam, kimia, siklamat. Tapi yang sering dipakai itu sakarin ya. Sakarin sendiri itu 500 kali lebih manis daripada gula tebu ya. Jadi mungkin satu sendok sama dengan 500 sendok gula. Sekarang pewarna itu dikasih warna supaya apa? Supaya mungkin indah. Tapi keindahan itu bisa dibentuk oleh alami. Yang alami itu mungkin pakai kunyit. Kalau kita membutuhkan kuning, kasih kunyit ya. Mungkin kalau hijau kita kasih pandan, warna hijau ya. Kalau merah, roselia. Oke, kalau yang sintetik itu di pasaran namanya sunset yellow. Ini yang kuning, ada keterangannya ya, pensil violet. Violet berarti menunjukkan dia berubah jadi violet ya. Biasanya skala-skala besar dia menggunakan pewarna sintetik. Kalau skala rumah tangga biasanya cukup untuk kesehatan keluarga juga ya, yang alami. Yang nomor 4 yaitu pengawet. Sama, pengawet agar lama disimpan. Di samping dimasukkan kulkas, dia juga bisa diberi garam. Garam juga memperawet, gula juga memperlama ya. Asam cuka juga iya. Lalu yang kimia itu asam benzoat. Benzoat ini untuk minuman pada umumnya ya. Asam askorbat. Ini bisa dilihat di modul halaman 8. Contoh-contohnya ada gambarnya juga ada. Halaman 8 ada contohnya.
seperti borak ya, borak juga iya. Borak itu pengenyal. Borak, terus fungsi yang lain yaitu terakhir pengental. Pengental itu tujuannya untuk supaya mengentalkan ya, mengenyalkan. Untuk mengentalkan, mengenyalkan. Secara alami bisa ditambah tepung. Tepung itu pati ya, agar-agar ya, agar-agar, terus gelatin atau gum ya. Kalau sintetik itu biasanya sintetik itu borak gitu ya, borak atau borak itu untuk pengawet, pengawet seperti formalin itu kan borak itu nggak boleh itu, karena itu bukan untuk makanan ya. Borak supaya kenyal dikasih tepung kalau yang alami ya. Oke, dari ini kita bahas aditif dulu. Berarti zat aditif itu kita boleh memakainya tapi harus selektif ya. Jadi kesimpulannya, bila diperlukan ya, dengan bahan sintetik harus selektif itu dipilih ya, dipilih dan tidak jumlahnya diawasi juga ya. Jumlahnya jangan kebanyakan, takarannya, dan jangan sering-sering, biasanya tidak berbahaya ya. Oke, sekarang untuk tugasnya kamu lihat di halaman 9 sampai 10 itu ada tugasnya. Ya, halaman 10 itu bikin tabel, kamu temukan makanan yang selama ini kamu makan, ada nggak zat rasanya, ada nggak pemanisnya, ada nggak pewarnanya, ada nggak pengentalnya, kamu centang ya. Ya kalau pakai rasa ya, itu kamu checklist di tugasnya. Secara penglihatan, secara pengecap rasa, pewarna, pengentalnya, penyedap rasanya ya. Selasa untuk kelas 8 paket B tentang awas zat berbahaya, artinya kita harus tahu tentang pengertiannya zat aditif apa, fungsinya apa, terus kalau sintetik itu pengaruhnya apa. Kita akan bisa, kesimpulannya kita akan bisa selektif ya. Rasa itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.